Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di kawasan Puri Agung Denpasar. Tapi ini udah jauh banget karena memang untuk iring-iringannya mau menuju Setre. Bagaimana sih untuk prosesi peleburan Raja Denpasar kan? Tepatnya di Denpasar, Bali. Nanti kita bisa saksikan di channel Santi Dharma Chandra karena ada diskusi menarik dengan Ratu Resi Agung tentang penjelasan pelebon Raja Denpasar yang ke-9. Jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Puri Agung Denpasar bersama Ratu Resi Agung. Swastiastu Ratu. Swastiastu. Bersama Ratu Istri Agung. Swastiastu Ratu Istri. Baiklah, ini untuk masih di acara suasana serangkaian pelebon Raja Denpasar ke-9. Jadi untuk besok puncak acaranya di tanggal 21 Juni 2023. Baiklah, Ratu Resi, Santi izin bertanya nggih, tentang makna serangkaian pelebon ini kan cukup banyak itu untuk rangkaiannya. Kenapa sih harus memilih tanggal, terus pelaksanaannya bisa banyak upakara-upakara, itu bagaimana? Mohon dijelaskan. Okay. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, para pemirsa Santi Dharma Chandra di mana saja berada. Ya, kesempatan ini kesempatan yang tentu spesifik dan luar biasa dan tentu tidak akan bisa berulang dalam waktu yang singkat maupun panjang. Ya, nah, tapi tadi kami mendengar Santi hanya menyebut Raja Denpasar 9, sebut dong popasi beliau. Ida Cokorda, Ngurah Jambe, Pemecutan. Itu baru komplit gitu loh. Nggih. Ampun, siapa? Jadi bertanya lagi. Ya. Jadi sebut popasi beliau. Nggih. Baru dalam kurung Raja ke-9 Denpasar. Ampun. Nggih. Nah, karena kan panjang itunya kan, gitulah kehormatan beliau. Nggih. Ya. Nah, kemudian kami mulai dulu dari pengertian kematian menurut Hindu. Okay. Ya kan, orang kan mati, kematian menurut Hindu, kematian itu sesuatu yang tidak bisa diminta, tidak bisa juga ditolak. Okay. Ya, dan pengertian kematian itulah ada dalam Wasati Kalpa. Okay. Ya. Kalau Ikang Wituruk jadi mau pasah mau lawan Angga Sarira, itu nama kematian. Jadi Angganya ada, tapi Atmonya yang pergi. Itu menurut kematian menurut Hindu. Ya, nah disitulah Atmo sesungguhnya tidak ada yang mati. Yang meninggal adalah badan Angga Sarira. Gitu loh. Nah itu. Nah kaitan dengan kematian menurut medis itu kan ketika napas sudah hilang, detak jantung hilang kan. Maka kalau orang mati pasti dibilangnya serangan jantung. Kalau jantung mati ya pasti orang mati kan. Nah, itu. Nah tapi dengan badan ukuran itu ada proses. Ketika pikiran sudah hilang, ya masuk ke suara hilang, masuk ke napas hilang, masuk ke panas. Nah panas itulah terakhir. Makanya kalau secara medis kalau panas itu kalau itu badan itu belum dingin masih hangat, belum disebut kematian. Maka nunggu 6 jam. Untuk memastikan nih. Memastikan cuman kalau karena ada orang yang mati suri. Mati suri sudah diproses kematian, sedang dia mati suri. Terus hidup lagi ternyata. Ya bukan ya itu kalau belum dikubur, kalau belum dibakar. Ya, kalau dibakar orang bakar hidup-hidup. Nah, itu. Nah, kemudian terkait ke upacara tadi itu sebenarnya dasar dari upacara pelebon atau apa tadi namanya coba ngawas apa kan ada istilahnya coba baca
Karya Pelebon Nyawa Ngasti Wedana. Ya, Nyawa Ngasti Wedana. Nggih. Ya, Nyawa Ngasti Wedana. Ngasti itu kan ada, asti itu ada pengertian tulang, asti tulang. Tapi pengertian di sini bukan kita ngaben dengan ngangkat tulang, maka itu ngasti secara umum. Ya kan? Nah, untuk itu Pranawa dasarnya. Pranawa itu artinya prana ngaran banten orang hidup, ngawo ngaran banten orang mati. Kalau sudah ada perpaduan antara banten orang hidup dengan banten orang mati, baru ada toyo pengentas. Oh, toyo pengentas. Nggih. Itu esensi daripada karya Nyawasti ini. Yang disebut Pelebon itu. Nah, dengan dasar itulah pemisah itu adanya dasar toyo pengentas. Nah, artinya kalau tidak ada perpaduan antara Banten orang hidup dengan Banten orang mati, tidak ada toyo pengentas. Makanya contoh, kalau orang belum ada duasa, ya ada nitip digeni, itu tidak ada toyo pengentas. Ada orang itu terus di makam di pertiwi, tidak ada toyo pengentas. Dasarnya itu memutuskan antara hubungan dengan ini, ya. Itu dulu dari Pranawa kan. Dari kematian, pengertian kematian tadi secara Hindu sudah, konsep sastra, secara medis sudah, sekarang ada kedekatan dengan pengertian kematian menurut keluarga. Kematian menurut keluarga. Loh iya, definisi kematian itu harus jelas dulu. Disepakati maka tadi kan jangan sampai orang hidup dibilang mati. Nah, untuk beliau kan tadi Turabimenya membahas tanggal 18 Februari 2023. Ya, secara medis tentunya kan. Tapi secara keluarga belum tentu tanggal itu kan. Karena belum parum kan. Karena pada saat beliau ada salah satu keluarga yang mantuk atau lebar atau apapun istilahnya, harus ada kesepakatan keluarga. Siapa tahu ada di antara keluarga besar itu ada upacara yang terkait dewoyatnya, apa yang bertentangan dengan proses perjalanan untuk fitrayatnya. Nah, makanya harus parum dulu. Setelah ada ini baru kumpulin itu, setelah parum baru ke Ida Sulingge. Kalau umum. Tapi kalau di Puri tidak, Sulingge yang datang. Nah, coba tanya nanti tuh Rabi, mau benar begitu enggak? bukan beliau yang ke Geria, Sulingge yang datang karena beliau mau kapan? Itulah nyari dewasa. Ya, dewasa itu bukan semua dewasa baik, bukan semua dewasa tidak baik. Artinya, makanya ada ala ayuning dewasa. Itu yang pertama. Nah, setelah itu baru dapat tujuan kan? Karena untuk fitrayanya, untuk Pelebon, untuk kematian ada 22 larangan. Oh, 22 larangan. 22 larangan. Ya, secara sasih yang hanya boleh sasih kase karo ketiga. Ya, kepitu. Nah, kenapa tadi beliau bilang tanggal 18 Februari loh? Pertanyaan umum, kenapa nyimpen jenazah atau layon lama-lama? Kan biaya, bukan biaya persoalannya. Itu bagaimana? Itu pertimbangannya apa? Dewasa tadi, larangan tadi. Jadi sasih itu besok itu baru kan kemarin tanggal 18 Juni itu tilem sada. Purnamanya kan purnama sidinya yang lalu. Kemarin tilem sada. Nah, hari Senin itulah sasih kase. Ya, secara sasih baru ini yang besok ini. Nah, sedang secara sasih itu ya, tapi secara pawukon, larang pawukon, kalau jelas H-1 purnama tilem perwani. Jangan unang juga, nggak boleh juga menjalankan fitrayatnya, ya kan? Dan pada minggu kemarin, Jumatnya Paing Pon, Pon Wage Kliwon Pon, Jumat Pon, Sabtu Wage, Minggu Kliwon itu nama semut sedulur. Oh, semut sedulur. Itu salah satu larangan yang fatal. Tidak akan mungkin, tidak ada. Secara sasih membenarkan, tapi semut sedulur tidak. Ya, Seninnya itu pasah. Walaupun sasih kasa Seninnya, nah itu mencoba juga tidak boleh. Ya, tapi pengaskaran
Ya, tadi kan bicara Pelebon kan pembakaran Peskaran itu di tanggal 15 itulah Rahino Pengaskaran boleh. Pengaskaran loh. Ya, tadi kan belum waktu beliau lebar dinyatakan mantu sede. Ya, keluarga sepakat. Tadi Sulinggih Farum menentukan hari. Pasti tidak akan hari itu karena sasihnya kan. Maka mulai sekarang besok hari Rebu yang tanggal 21. Gumbrek nikalah hari. Nah, kalau Jumatnya tidak boleh lagi Jumat, Sabtu, Minggu itu kalau gotongan. Kalau gotongan. Pasti tidak akan boleh lagi. Itu pandangan. Ya percaya tuh percaya kalau itu dilakukan pasti ada orang yang ikut. Oh gitu ya, ikut bareng jadi gotongan rame. Semut sedulur kayak semut sedulur kan rame-rame itu. Itu pandangannya. Nah itu sebabnya kenapa dalam konteks ide Cokodle lebar karena tokoh karena apa bukan karena Island itu apalagi ngambil tingkat utama yang tinggi banget itu ya. Bukan tingginya utama bukan tinggi sosoknya pohonnya itu bukan utama itulah tingkat karya itu alias mau patrang namanya itu nah dengan dasar itu tadi itulah Rahinonya besok sasih ya itulah hari yang namanya dewasa ide memadni ya udah hubungannya hari kenapa lama juga ya jadi gimana jelas kenapa sih orang Indo apalagi kok ini hampir 4 bulan ya apalagi kan Santi seorang Darbika biasanya kalau udah meninggal langsung dikuburin atau apa ternyata kalau di itu harus dengan proses untuk mencari hari dan apa artinya seperti itu nggak? Iya karena perjalanan Sang Roh ke Bualoko itu kan tidak sembarang itu saja. Nah itulah poin yang perlu dilakukan dasar syarat tadi. Matur disepakati hari kematian dulu, kematian secara keluarga, medis dan sastra sudah, kematian keluarga sudah, baru bicara manggil siapa yang akan mengerjakan ini kerjaan ini kan banyak. Ya, beliau punya panjak, punya tani. Ya, dikumpulin, maka itu dipanggil untuk menentukan hari A mengapain persiapannya itu. Ya, baru itu ada namanya kematian menurut Banjar desa lama-lama. Nah, itu buktinya apa? Kentongan Banjar. Oh, kentongan Banjar. Itu tong dan itu cirinya ada. Ya, cepat ditong begitu ada 3 itu itu siapa yang meninggal. Nah, dengan dasar itu baru ada persiapan kapan akan nyiramin lain karena ini persen lama pasti ada hari-hari. Nah itulah persen nyiramin baru dia tuntut dengan yang pertama apa itu termasuk atiwa-tiwa. Atiwa-tiwa itu persiapan sampai dengan itu yang pertama. Atiwa itu panjang karena di proses panjang pasti ada sela-sela yang namanya aturan saji tarpana. Kapan melelat itulah titik daripada proses jenazah itu disucikan menjadi namanya kalau Sangkelayu Sekar ada sudah karena itu jenazah pada saat masih mentah begini itu ibaratnya maaf dalam tanda petik itu kan ya jenazah tapi kalau sudah kita di upacara itu harus disucikan maka disiramin dan melelat namanya melelat itu dibungkus itu mandi ritual. Kalau mandi yang itu kan mandi biasa mandi bersih mandi ritual itu kalau istilah kita di Puri di Jero itu melelet itu bungkus itulah ada ritual yang ada ini macam-macam itu nanti dibungkus dan ada pembungkus itulah baru statusnya Pitra. Kan Pitra Yadnya tadi kan. Kalau sebelum masih jenazah. Nah, sekarang itu beliau bukan jenazah lagi. Beliau sudah termasuk Pitra. Maka itu tempat beliau karena ngambil yang paling utama. Letak di Bali apa enggak? Enggak. Kan masih ada tumpang salu kan. Baru ada tadi yang padusan kan. Baru ada pelekungan. Baru ada nanti kajang, baru ada adegan. Itulah struktur simbol beliau. Udah? Ya dengan itu rangkanya. Dengan dasar itu tadi baru ditetapkan oh ini hari melelat dengan itu status Pitra. Baru ada upacara-upacara. Ya. Apa upacara? Santi lihat nggak itu?
Jadi untuk upacara yang ini kan yang ya setelah melelet itu apa itu kan ada coba Haji Tarpanun juga. Enggak, maka di rangkaian upacara. Ya, rangkaian upacara. Kalau enggak kan udah panjang lebar. Karena Santi masih banyak belajar ya, jadi banyak istilah-istilah gitu loh seperti itu Rato. Jadi nah, coba kapan mulai menyiram kan ada. Oh iya, Haji Tarpanun kemarin tanggal 18 Juni. Nah sebelumnya mulai dari melelet itu menyiram. Nah mulai ngajum lah. Oh ngajum yang kemarin pas ya, kursi juga di Meraja. Ya ngajum nih lah artinya itu ngaskara akan ngaskara di nikah itulah puncak karya. Oh puncak karya. Itu puncak karya tanggal 15 gitu. Tanggal 15 karena di pengaskaran itulah puncak karya Piteriannya, puncak nyawa asti itu. Bukan di Pelebon. Oh Kenapa itu? Itulah Dwasa. Kan Dwasa 15, bukan tanggal 17 16 gitu. Nah, itu sebab diawali dengan sebenarnya manah toyening. Karena beliau disitu akan disucikan. Jadi simbol yang akan dibuat tadi, kan simbol-simbol tadi. Ya, ada waktu melelat itu layon masuk itu layon, kemudian ada nanti yang ngajum itu kan kajang. Nah, kajang itulah yang ada uang bolong, uang kepeng. Ya. Pada umumnya kalau tingkatnya madya maupun yang kanistamo, nisto itu tidak pakai lempengan emas. Karena kemarin itu tingkat utama itu ada pis bolong itu yang berukut, ada atasnya ada lempengan emas loh itu. Ika tingkat mau patrang. Ya. Pasti orang bertanya kan, kenapa kok sampai pakai emas macam itulah disebut Pancadatu oleh ketua dokter kemarin di vlognya Santi. Pancadatu ya. Itu maksudnya itu Pancadatu kan logam. Dengan dasar itulah itu ngawit dari kajang. Nanti itu akan di atas dari legong itu nanti dibungkus lagi, itulah disucikan dulu ke Namang Badung kan. Ya, suciin dulu baru balik lagi. Nah, sesudah itu mayah tonening itu mana tahu jeneng yang kemarin ya karena mesuci kan sama dengan tadi itu maksud ada mesuci itu kan beliau sudah disucikan lagi karena akan ngaskara itu artinya lontarnya lontar kuntiyatnya manusia sejati sesungguhnya manusia dwi jati. Oh, Dwi Jati. Jadi manusia sejati sesungguhnya manusia Dwi Jati. Kalau tidak melakukan itu, ya tidak akan ketemu dengan orang tuanya nanti di alam di buah loka. Itu syaratnya. Makanya kalau manusia tidak bisa Dwi Jati, beliau jadi double Dwi Jati kan? Mana bisa menjadi raja. Ya kalau kami masih jadi wiku. Jadi sekarang Dwi Jati kami untuk kewikuan, tapi beliau untuk habis ke raja saja. Kewenangannya berbeda. Beliau tidak bisa melahirkan anak. Kalau kami bisa, gitu. Ya, kalau kami bisa melahirkan. Nah itu dengan dasar itu tadi, itulah arti ngaskara. Pengaskara itu adalah proses inisiasi Dwi Jati Pudgala untuk bagi seseorang yang tidak sempat melakukan Dwi Jati secara kesulinggihan. Oh seperti itu. Ya. Jadi itu ngaskara bukan bersihinnya kan udah tadi. Mensiram, mau melalat itu kan udah bersihin, tapi Dwi Jati ngaskaranya lebih pada itu. Itulah dilakukan sesudah manah toyening. Nanti ada swinggih yang mau puja. Itulah puja ngaskara. Untuk karya besar seperti ini di Bali umumnya tidak dilakukan di Setra. Kalau di Jakarta gimana? Di Jakarta di dikremasi ya karena itu kan untuk tidak ada tempat, tidak tingkatan yang ngambil yang besar kan, yang Pranamo itu bisa dilakukan di Setra. Ya, nah pada saat itu ada syarat utama. Kalau itu Sulinggih yang melakukan puja ngaskara, kalau di Setra tidak boleh menggunakan kayak di kepala itu ya ketu itu aturan kalau mainnya tatua. Tapi kalau itu di puri di juru ya itu kan tidak terlalu setra. Itu makanya beliau kemarin pasti yang muput menggunakan
Itu karena dipuri. Ya. Nah itu ngaskara udah. Jadi syaratnya ngajum sampun. Terus manyah toyening, jadi ke Belatri kan. Ya kalau di Jakarta, kalau di luar itu manyah toyening di mana? Di tempat Bali Powedan. Kan suningnya yang maka bawa panah kan. Itu esensinya sama. Sebelum ngaskara, itulah mana air suci. Ampun. Nah sesudah itu baru berlaku pengaskaran. Ya pengaskaran itu ngaskara. Nah karena acaranya besar, tidak dilakukan sekaligus dengan pelebon. Pasti terpisah kan, ya. Dan sebelum itu ada acara yang penting, ya. Mengembalikan kemarin dihidupin semua kan, saudara 4 dari beliau Nabi Sang Kalius Sekari, dia cukup lebar, dia kan punya saudara 4, ya. Anggap aja Pajuwani Banas Padi Raja. Kalau acara besar ini, mulai dari mobil tingkat upacaranya di Bali, mobil itu sudah berbentuk pring namanya. Ya, pring itulah harus dikembalikan dulu, harus dibakar sebelum layon itu ke setre. Nah itu, jadi itu besok kami dengar tadi mungkin yang benar nggak jadi lungo dan kentangnya muntah beringnya kan jam pagi kan di sana kentangnya pembakarannya kan. Nah, jadi betul itu diawali dulu pagi, makanya itu namanya pralina. Nah, jadi tadi dasar tadi upacara Pita Yatnya dalam arti tadi konteks tadi adalah apa? Pengaskaran kan, ya, toyo pengentas. Toyo pengentas tentunya Sang Muput itu sudah menyiapkannya, ya, tapi belum dilakukannya. Nah, setelah selesai besok mutang pering, kembali baru nedunan layon, ke setre. Maka tadi Santi kan lihatnya di mana? Di Catus Bata, ya, di perapatan itu kan, yang tinggi, ya, tahu hubungannya? Tidak tahu. Karena Puri dulu kan di kantor gubernuran itu, bukan di sini. Dan sekarang Merajaan pun masih ada di situ. Oh, iya. Tanya. Harus banyak belajar sejarah Puri Agung dan Pasar. Oh, jadi ditaruh di sana karena dulu awalnya di sana gitu, Rabima. Merajaan masih di situ, Jaya Sambo. Maka dari situ Tedun Layonnya kan bukan di sini kan. Maka gitu, nah gitu dan lainnya. Selain secara teknis adalah, tapi historisnya itu. Historisnya itu. Maka nggak boleh melupakan sejarah kan. Jadi jas merah itu bukan kostum tertentu kan, tapi jas merah tidak boleh sekali-sekali melupakan sejarah itu. Itulah keinginan, itulah apa yang dilakukan oleh Turabima sebagai putra Genten. Ida mengadakan, itulah tanggung jawab seorang putra untuk meluhurkan, ya, sani lebih dumul kalah meluhuran, paham Santi? Nah, jadi dengan dasar itu baru proses itu tiba-tiba baru ngaskara kan. Nah, pelebon itunya berikut. Nah, sekarang pertanyaan biar jangan tulis itu, apalagi yang perlu ditanya. Jadi kan kenapa sih kok rangkaian upacaranya banyak, tadi udah dijelaskan satu per satu. Terus kan ya ini kan sebagai Ampura Turabima Santi kan Darmika, sebagai Darmika. Terus lihat perayaan kemarin banyak masyarakat yang datang, terus upacaranya banyak. Kenapa kok apa biayanya, terus apa enggak seperti apa, mewah banget atau itu bagaimana itu Ratu? Kalau jika ada pendapat seperti itu. Ya. Kan yang belum tahu masyarakat banyak teman-teman Santi di Jakarta. Ya, sekarang beliau sebagai tadi kan disebut beliau Raja Sembilan, Raja Denpasar 9. Beliau juga forum kerukunan keraton. Nusantara. Ada nggak jasa beliau kepada publik? Banyak. Nah, kalau itu jasa beliau sebegitu besarnya, gimana orang yang menerima jasa itu memberi penghormatan? Sebagai wujud rasa cinta kepada rakyat. Penghormatan. Jangan dikit-dikit cinta, penghormatan. Seseorang sosok pemberi sudah nama status apa figur apapun nama beliau, itu kan jelas.
Gitu loh. Nah, gimana umat publik yang terkait yang menerima itu untuk memberikan penghormatan penghormatan. Penghormatan loh. Ya, jangankan beliau sebagai Surah Bima sebagai putra yang dan lain-lainnya keluarga, tapi yang lain saja itu punya kesempatan. Kalau nggak berutang nggak? Sih berutang. Loh, utang itu kan tidak perlu, tidak dijanji tagih. Itulah cara orang. Makanya kalau beliau mengambil keluarga atau siapapun mengambil ini cara dengan hal yang paling alit, pasti dikomplain. Kalau di Bali ucaparo, itu namanya. Jangan kamu bukan soal punya duit. Tanya beliau nggak punya duit beliau. Tapi punya keberanian untuk melakukan tugas ini karena ini tugas tanggung jawab. Itulah nama suputra. Kalau orang suputra bukan putra dalam arti anak laki. Putra artinya yang orang yang akan menebus dosa orang tuanya, orang leluhur. Itulah putra. Nah, untuk itulah tanggung jawab yang harus dilakukan adalah membuat subha karma. Kalau tidak bisa membayar itu, 100 tahun umur kita baru bisa lunas. Ya, 100 tahun kita berumur baru lunas. Kalau kita umurnya 80, masih minus 20, apalagi umurnya di bawah 70. Maka jangan ditangkah kalau kita berbuat sesuatu. Tidak. Ini suputra itu namanya. Ya, nah itulah yang dilakukan oleh tanggung jawab. Termasuk orang lain aja datang, matur datang ayah itu dari mana itu datang? Santi kan tahu kan? Banyak. Terus dia nggak lihat, Santi kan tahu kan? Bahkan teman Santi itu yang dari Universitas Indonesia itu yang ke Bali. Santi boleh di-share jadwalnya mau lihat acara besok. Jadi tak share ke mahasiswa buat acara besok itu. Saking antusiasnya buat acara besok. Ya coba tanya beliau tuh apa beliau ngasih transport? Enggak. Dengan rasa iya itu apa? Ya hormat. Itu rasa hormat itu akan diberi pada beliau karena jasa-jasa beliau. Maka jangan sembarangan gitu loh, paham? Nah itu poinnya. Udah? Jadi dengan dasar itu tadi bukan nilai yatnya itu dari nominal rupiah yang dikeluarkan, bukan. Ya, intisari yatnya itu yang ketulusan itu. Ketulusan orang yang pelaksana maupun yang datang aja tidak bayar, apalagi yang dipuri. Dia pun tanya Turabimonya. Sudah sempat tidur berapa lama beliau? Tuh tanya itu orang. Ya. Pasti beliau tidak akan bisa tidur kan, gimana mikirnya. Nah, itulah suatu penghormat pada ya. Nah, udah jelas? Jadi bukan nominalnya ya. Bukan karena berapa biayanya tidak. Maka tadi yang utama. Nah, dasar itulah kemarin lihat Santi ada Sanggar Surya itu. Sanggar Surya. Nah, ada pisang yang ada. Nah, ada Biulalung namanya. Ada Biulalung nama. Apa pengertian Biulalung itu? Nabi. Itulah kita di hadap Sang Hyang Widi itu harus terbuka, tidak ada selai kain pun. Itu artinya ketulusan kita. Nah, yatnya itu bukan besar nominalnya, dan bukan ketulusan sang pelaku, ketulusan yang berkontribusi. Ya, tanpa pemberi gitu loh. Itu nilai yatnya. Maka bukan karena meriahnya tidak di situ. Itu kan kulit. Ya. Nah, proses itulah bisa dilihat. Cirinya apa? Cuaca. Orang yang datang tadi. Itu ciri karya yang bernilai. Ya, pasti. Dan tanya yang dipuri, ada nggak anjing mekrah? Anjing mekrah itu apa? Iya, itu anjing berantem. Enggak ada. Tidak ada. Itu ciri. Kalau karyanya sudah harus diketemuin dan tidak ada nih kegoda karena itu sudah dirangkai tadi. Ada mau banten, tanya aja udah berapa banten siapa, ini kan masih ngaturan itu loh. Tahu parameternya. Dan cuaca tidak hujan tentu. Mungkin mendung kan jadi sejuk. Iya, jadi teduh gitu. Ya, itu. Tapi itu parameter dari karya ya. Jadi bukan nominal, bukan aksesorisnya tidak. Tapi di balik itu ada parameter. Nah, itulah makna tadi Biulalung yang di Sanggar Surya. Nah, kalau itu masih ada pisangnya, itu nama pisang leger. Nah, pisang leger itu artinya masih ada ego daripada Amburo, tidak menuduh, tidak menghakimi dari pelaku aduyatnya atau mungkin sang lainnya.
Ya, maka tidak boleh itu. Maka itu murni ada pisang Biolalung itu. Cuman sekarang kan sulit nyari, bukan tidak ada. Tapi asal ada aja. Itulah bisa kendadi itu juga bermasalah sekarang. Jadi orang sudah bergeser dari apa yang semestinya. Apa yang semestinya. Nah, itu bergeser, ya. Udah paham? Paham. Jadi apa lagi terkait? Terus kemarin ada satu poin yang memang Santi belum ngerti terkait Sajitar Pane itu siapa? Sajitar Pane. Jadi kan ada dari Puri ini untuk mempersembahkan di sini. Itu artinya apa sih? Kenapa memberikan sesuatu hal, ada yang pas ogo-ogo, terus Sajitar Pane pas tari tilem itu dari Puri Pahang Tegal. Itu arti dari Sajitar Pane buat Raja Ida Cokorda Ngurah Jambe Pemecutan ini kenapa? Pengertian saji tahu? Penyajian. Kan, saji itu kan kata bendanya aturan, suguhan. Ya, saji dengan tarpano itu untuk beliau tarpano. Kalau untuk dewo itu tarpano. Dewo tarpano itu tirta. Ya, kalau untuk ini suguhan. Ya, itu saji tarpano. Nah, kenapa beliau dapat saji tarpano? Maka tadi kalau bilang pihak keluarga siapapun beliau tadi ada cabang dari Puri, ada pecahan dari Puri. Gimana berkontribusi pada beliau? Kalau beliau merem kan artinya beliau masih ada kan? Masih. Apa beliau dilihat oleh itu dianggurin aja beliau 4 bulan? Enggak, pasti diaturin Sajitar Pane itu tadi. Ya itu pemaknaannya. Jadi itulah kesempatan jalan seseorang untuk ngaturan baktinya kepada jasa beliau. Arti dari Sajitar Pane. Sajitar Pane itu kan tidak ada beliau membagi itu kesempatan untuk. Nah, maka beramai-ramai ada yang ngatur, ada yang lain-lain dan seterusnya kan. Itu bentuk daripada apa yang bisa kami lakukan. Kapan kami akan memberikan kontribusi kan gitu kan? Itu dengan datang karena kalau di Hindu konsepnya kalau sudah membicarakan sesuatu yang suci, membicarakan saja sudah dapat pahala. Jadi ada yang angan-angan mempalo juga ya. Jadi walaupun diniat itu kalau niat baik itu sudah dapat pahala. Ya, apalagi perbuatan yang nyata. Nah, itu sebuah karma. Nah, sekarang dengan konteks itu tadi itu sudah memilih kan? Memilihnya apa? Pasti beliau pusing ngaturnya. Nah, dan yang tidak dapat kesempatan kan kecewa. Makanya beliau ngatur itu sebanyak mungkin ada celah. Yang dijadwalkan. Jadwalnya banyak sekali dari awal sampai ini. Paham. Ya, kenapa bererror gitu? Wah, kalau berapa dulu? Ya tidak semuanya itu harus beliau kan. Orang berkontribusi. Itulah cara seseorang kita di Hindu berhutang harus bayar. Nggak ditagih bayar. Itulah bagian dari doa. Kalau orang doa saja kan itu wujud nyata. Ya. Nah, terus? Nah, satu lagi mungkin ini pertanyaan yang Santi agak penasaran dan teman-teman pengen tahu. Ini kan hubungan Ratu Resi dengan Raja Denpasar 9 Ida Cokorda Ngurah Jambe Pemucutan. Sedangkan tak baca di undangannya namanya Ratu Resi Ida Resi Agung Jambe Dharma Kerti Kenata. Kok sama Jambenya? Itu ada hubungannya nggak di Ratu? Pengen tahu Santi. Kalau itu nanti kolusi nanti begini. Ya, kami kan tidak tahu kerienan ya. Lebih dulu leluhur kami ada leluhur Ida Cokorda. Itu nama Jambe itu kan nama leluhur yang ada di Pucangan kan. Pucangan. Ya, berangkat dari Pucangan ke Tabanan. Itu loh. Jadi boleh kami artikan mudah-mudahan tidak salah. Itu berarti kami satu kawitan dengan Ida. Ya, cuma dalam fungsi kan berbeda. Kalau kita kan banyak kan, satu kawitan. Itulah sebabnya. Nah, kalau mau tahu ceritanya, sebelum Ratu Resi Mediksa kan matur ke beliau masih ada di sini maturnya nih. Ini tempatnya kami matur. Ya, tapi Surah Bimonya ada apa enggak waktu itu? Tapi kami matur di sini. Nah, itulah sama rajanya. Iya, sama Ida Cokorda. Ida Cokorda masih nyenang. Nah, kami akan begini-begini. Ya. Nah, beliau bertanya, siapa namanya nanti? Kan kewenangan nama adalah dari Nabi. Nah, dari Nabi itulah membicara nama, tapi
karena beliau Cokordo mau pica Jambi, ini tambahin. Kan nama beliau ditambahin, jadi nama beliau. Nah itu artinya itu membuktikan ya tidak amburo pembanget bukan kami nyamen pada kan burun kami nyamen pada bukan, tapi itulah benang merahnya yang tadi. Nah kalau kami nyaksin dari Betara yang dulu termasuk ide Cokordo Agung. Nah, kalau beliau ke Sanur itu pasti pelinjan kendaraan itu nggak tahu sekarang di mana Wilis ya apa Jarum apa pagi apa itu pasti ada di Jawa Jero. Dan kami lihat wah itu ada Cokordo Rao gitu loh. Nah, tapi nggak tahu beliau kemana. Artinya beliau mengganti kendaraan apa sepeda kan nyamar beliau kan puro ke puro dalam Sumawa. Dalam Sumawa hubungan Raja Sumbawa loh masih sampai sekarang itu dalam Sumawa itu loh. Itu kami dapat tugas di Abian Timbul yang ngomong itu, tapi yang hubungan beliau sampai sekarang belum Islam tetap ada ke pura dalam Sumawa. Nah itu hubungan, nah itu beliau biasanya kakeknya beliau nggak tahu belakangan Turabimonya nanti nggak tahu apa masih begitu, itu pasti ke pengedar pura-pura yang di Sanur gitu, karena wilayahnya kan Denpasar kan sekarang, dulu kan Badung itu wilayahnya di sini kan, maka ada Kesiman ada di situ ya. Nah itu hubungannya, jadi kami tidak ngarang-ngarang. Ada sejarah ya, beliau yang mau bicara, nama itulah kami sampai pada Nabe. Maka kalau sudah Cokordo mau bicara, Nabe tidak berani. Ya, makanya ada Jambenya ya. Ya cuman terus sih ejakan lama, ide yang sekarang ejakan baru sebenarnya DJ sebenarnya kan. DJ Jambi. Nah, Ratu Resi satu lagi, ini kan besok acara untuk pelebonan puncak pelebonnya beliau untuk tanggal 18 yang di Setre gitu nggih. Nah, setelah itu ada rangkaian lagi atau untuk arti kenapa sih harus dibawa ke laut seperti itu, terus nanti proses sampai dibawa ke Merajan lagi itu bagaimana itu penjelasannya, Ratu Resi? Kan tadi baru sampai di pengaskaran atau ya pengentas kan, kan belum, itu baru atiwa-tiwa kan, belum sawa wedana kan. Jadi Pitrayatnya itu pada dasarnya ada 3 tahapan. Yang pertama, kalau kita bagi kelompok besarnya, sawa wedana sama apa, sama Puspalinga Nyekah, itu ya 2 besar ya. Tapi dalam konteks yang besok itu Ngaskaronya sudah yang kemarin, tapi besok adalah ya sawa wedanonya. Kalau kita bisa sawa wedano itu dibagi dengan pembakaran itu, pelebon itulah sawa wedano. Habis itu nyupit namanya. Nyupit apa? Makanya istilahnya keren ya. Nyupit galih. Jadi tulang abu itu dicupit. Ya, diambil dengan sepit itu. Nah, iya, tulangnya itu kan terbentuk. Jadi hulu, angga, badan sama cokor. Jadi 3. Itulah supit. Nah, itu namanya asti wedana. Asti dalam konteks tulang ini bukan ngaben asti wedana yang orang di makam, dikubur, ini apa pertiwi perlina, diangkat. Kemudian diproses ngaben tulangnya, bukan itu. Itu kalau orang ngaben, orang meninggal dipendam, dengan di makam, diangkat, itu aslinya ngabennya namanya Supta Pranawa. Bukan Asti Wedana. Yang besok baru ada Sawa Wedana, layon yang diperabukan itu setelah menjadi galinya disupit, ngereka. Ngereka itulah Asti Wedana. Artinya pemisahan antara Panca Mahabuta terhadap Panca Tanmatra di situ. Tapi ini ampura, maaf tidak berarti menyalahkan. Tapi di sini disingkat dengan puja pengiriman. Sebenarnya tidak. Di situ ngereka saja dulu, baru disitulah ida mau puja. Nah, ngereka tulang tadi dibentuk lagi seperti
tubuh manusia. Makanya ditambahin nanti dibuat kuangen-kuangen. Kuangen itu tidak seperti kuangen waktu layon. Nah, itu hulunya ya, hulunya ada 8, 1 9, Padma. Dan sini ada 7 di tengah badannya. Ya, itu Sapta Sunya, Sapta Loka. Kanan kiri 3 jadi 6. Itu Satkosa. Begitu cara ngereka ya kuangen ketika Asti Wedana. Baru ide memuja. Sulingga itu memuja, di situ beliau memisahkan Panca Mahabhuta dengan Pancatanmatra. Nah, dengan dasar itu baru semeton ya, angga puri, angga yang keputra siapa yang ya kenten ngambil simbol-simbol itu baru nguyek galih. Baru diulag. Dengan ulag itu baru dimasukkan ke bungkak Nyogading menjadi sekah suwun. Jadi beliau memisahkan dulu, Sang Sulingga memisahkan dulu Panca Mahabhuta dengan Pancatanmatranya. Nah, niki nih sisa tulang asti yang ada itu diingkas lagi, itu sudah suci karena sudah diupacaraan semua kan. Tadi mau suci mau macam-macam itu kan sudah suci. Makanya ketika ngusung layon ke setra, hati-hati ila-ila dahat. Waspada, jangan sampai jatuh. Kan sekarang banyak orang ngarap itu wah iruk pikuk sampai ada jatuh. Itu cedel karyanya. Maka itu harus baman. Besok coba lihat, tidak akan ada orang seperti itu. Harus hati-hati banget. Loh, itu kan pemaknanya orang itu sudah suci beliau. Tidak sembarangan gitu. Kalau itu kan emosi, buta jadinya. Nah, ngarap itu kan bahaya nih kan. Nah, nuntun ide. Nah, dengan dasar itu, itulah prosesnya di pemisahan tadi. Nah, dengan dasar wawu baru tadi itu sudah namanya Asti Wedana pemisahan itu. Setelah menjadi sekah, itulah Pancatanmatranya masuk ke Suksma Sarira. Suksma Sarira. Suksma Sarira. Sekah itu kan simbol dari Suksma Sarira. Itulah yang dikirim oleh Ida Sang Muput ke buah loka pinaka swarga. Buah loka itu kan yang bertanggung jawab di sana adalah Sangyang Yamadipati, penguasa di situ. Sangyang Darma sebenarnya itulah penguasa. Nah, itu hubungannya tadi, sekah itulah yang bertanggung jawab di sana. Suksma Sarira Pinaka tadi yang berbuat badan tadi ketika beliau masih nyeneng, ya, Subo dan Subo Karma itu tadi. Kalau akarma kan tidak mau berbuat apa-apa. Kalau wikarma pembuatan keliru beliau sudah dianulir. Maka itu ada bantan penebusan. Ya, penebusan bukan penebusan atma ketika di setra, tidak. Mesti ada di Sangat Surya, ada bantan penebus. Itulah Ida Sang Sulingga yang itu mau puja ngatur penebusan atma dulu ke Dr. Surya. Itulah menganulir dulu dosa-dosa beliau. Baru beliau melakukan acara tadi, puja yaji-yajinya tadi dengan dasar ringan tugas beliau karena contoh upacara ini ya kalau nominalnya Santi pasti kebayang kan, ya soalnya mencapai ya tidak kurang dari M lah, ya kan kalau kita ngomong nominal, tapi nilai itu adalah di tadi ya di aliran tadi. Ya, ketika itu proses yang tadi nilai tadi itulah yang dipertanggungjawabkan oleh sang pemuput. Kalau sang pemuput itu punya cuma nominalnya 500 juta. Yang kurangnya diminta siapa? Yang muput. Oh, yang muput. Yang muput tanggung jawab pada kekurangan itu, makanya berat tanggung jawab seorang Sulingga kalau muput nak mantuk. Jadi bukan ditagih beliau, yang mumput ditagih, makanya nggak boleh, nggak harus hati-hati, paham? Nah, dengan dasar itu tadi, makanya semuanya harus benar, tentu satu. Nah, setelah itu diperabungkan tadi, nah, isekah itulah dihantar ke
tadi pertanyaan ke laut kan? Ke laut. Ke Segara, melalui pintu Segara. Bukan dianjut ke di Baruna, tidak. Melalui pintu Segara lah beliau ke Buah Loke. Oh, Buah Loke. Buah Loke sasana. Nah, pada saat itu ida sang pemuput pasti wenten pewarah-warah. Tahu pewarah-warah? Pesan-pesan. Karena Sang Atmo ketika itu tidak berbadan, linglung beliau. Nah, diurut nih cening-cening sang Askara. Karena cening subomo di Askara, wenang mau margi mereka. Kalau lihat nanti, ketika nanti ada Marga Sangho, diam dulu. Ayo lemah, jangan jalan, diam dulu. Lihat Bali tunggal, ada Bali tunggal, dan wenang itu mau mesayub, artinya berteduh di sana. Karena itu Duen Betara. Kena loh, jika ada dekat itu sangat mumput. Nah, jangan tinggal di sini, itu Duen Betara. Ya, lampah kena, jadi jalan lagi. Ketemu nanti ada taman yang kembangnya banyak. Ayo metik-metik taman. Ya, karena itu udah milik Sang Apsari, jangan metik-metik bunga gitu loh. Lampah kena, jalan lagi. Ya, ketemu nanti Lawang Agung. Ya, jangan masuk. Ketok dumun, ketok tok. Keluar penjaganya, ya penjaganya bertanya, siapa kamu? Ya siapa Anda? Nah itulah kami datang atas janji semaya. Begitu, baru dibuka, oh masuk. Itu yang diarahkan oleh beliau Sang Amuput Karyo Gendel. Dengan dasar itu baru masuk, baru diterima oleh. Nah karena beliau adalah Sang Atmo Suci, beda. Bedanya apa? Perbawaannya beda. Itu sang Cokor Bang, yang tim yang penjemput itu tidak berani sembarangan. Maka seorang menyuruh, menjemput itu. Ya, beliau pasti jemput. Itu sebabnya kalau ada tokoh atau nalingsir atau hulu yang mantuk, yang lebar, pada saat proses ini pasti ada orang banyak yang ngiring. Itu sebenarnya. Maksudnya apa? Ibaratkan kereta, ada gerbong-gerbong kan, yang dicari di depan kan lokomotifnya. Beliau punya lokomotif. Oh itu, jadi beliau hanya yang lain taranulir. Itulah, kalau orang paham ya, makanya kalau di Puri pasti ada pengiring banyak kan, itu bagiannya. Nah ini nah jadi dengan dasar itu tadi, itulah baru masuk ke Buah Loke. Disitulah beliau ya akan menerima peradilan oleh Sang Yamodipati. Nah Sang Yamodipati itulah yang memberikan peradilan. Nah, apakah kalau beliau tentu ya subuh-subuhnya masih ada, paham? Kita tidak luput dari itu. Catur bekal pasti ada. Nah subuh-subuh karena masih ada nadas, itulah beliau menilai. Nah kalau sudah itu pasti masuk ke swarga. Boleh genah, makanya boleh genah luwe. Dan amore ngacintia, karena belum kamu cinta kan ke Sunda setelah memukul, setelah ada tapi meligi apapun namanya nanti. Karena pada saat sekarang beliau baru sampai di Buah Loke. Itulah alam Pitara, ya Pitara Loke, Paramata Loke gitu. Nah itulah bagian dari proses tadi nyawa asti bedana. Jadi tadi atiwa-tiwa, sawo bedana, asti bedana, hari puja pengirim. Itu bagian yang besok. Ya, jadi dengan dasar itu selesai. Jadi puncak akarya nyawa asti itu tidak di Pelebon, di Ngaskara. Di Ngaskara puncak acara ya nyawa asti di Ngaskara. Ampun. Nah, jadi dengan dasar itu sampai dengan TV jam berapa selesai dikirim selesai. Nah pertanyaan tadi apa? Tadi ada sampai ke Merajan lagi sampai akhirnya di tanggal 24 ini akhir. Mau ke Kelut. Ini kan tanggal 21 besok untuk acaranya. Terus? Untuk 24 sampai di tanggal 24 Juni ada Kelut. Kelut itu kenapa? Tadi di mobil nanya apa? Berapa lama ngambil cinta ke? Enggak, karena gitu. Kan itu jawabannya. Kalau dengan susun acara itu pasti tidak akan setimpang. Makanya ikutin susun acara gitu loh. Jadi itu Kelut.
Sekarang kan cutake, nah cutake masa dari 4 bulan cutake, orang nggak bisa apa-apa kan, maka diambil dari besok. Itu titiknya. Jadi pelebon itu titik ngambil cutake. 24 berapa hari itu? Berarti sekitar 3 hari. Ya 21 ke 24 kan 3 hari. Kalau 24 kurang 21 kan 3 hari. Nah berarti umum. Jadi pengambil umum kalau ngambil 7 hari keamanan orang belum ada yang harus pergi kemana, ada putra putri atau cucu harus kemana kan? Loh, itu moderat, Hindu itu moderat gitu ya. Jadi tidak harus ngikutin sastra, ngikutin Brahmana dalam arti Ida Sulingge itu kan tidak kena cunake keluarga Ida itu 12 hari. Kalau kita kesatria 15 hari. Kalau Wesya 20, kalau Sudra itu 25 hari. Oh, beda-beda tingkatannya. Loh, ya beda dong. Rasa dukanya beda dong. Nah, kalau Santi duka dengan itu kan bisa berbulan-bulan hilangin dukanya. Loh iya dong. Ya. Ah, ampun. Jadi 24 itu acara meklun. Itu artinya pembersihan tadi. Ya, pembersihan tadi. Tahu isi meklun itu? Napi. Ya. Beliau layonnya di mana? Di Puri kan? Di Puri. Ya. Mekelud itu mencaru, itu pasti mencaru itu. Pasti pembersihan berarti. Iya, mekelud itu pembersihan. Jadi mencaru itu intinya kalau layon, kalau jenazah sempat sede di Puri atau mampir ke Puri, itulah wajib mekelud. Ya, itu pengertian. Kalau tidak, ya boleh tidak, tapi agama itu kan rasa. Rasanya perlu. Nah kalau itu lain lagi cerita. Tapi sastra tidak mengatur. Jadi mekelud itu karena ide mantuk atau lebar di Puri dan juga ide malam mering Puri kan sudah 4 bulan itu kan di Puri. Jadi itulah maknanya tanggal 20 mekelud dulu. Kalau secara pribadi ya enggak cukup dengan prasita. Makanya umum sekarang secara umum kan gimana mau ngebagi ya yang puri sana pada saat itu dibagi sudah cukup. Tapi inti yang tadi yang karena tempat itulah di tanggal 24. Baiklah pemirsa Santi Dharma Chandra, mari kita teruskan untuk tadi sempat kepotong karena memang suasananya sangat ramai sekali nih Ratu. Jadi untuk tentang Mekekelut seperti itu. Bagaimana untuk konsepnya Mekekelut? Ya. Oke, Om Swastiastu. Jadi tadi rangkaian kan sudah pelebon kan. Pelebon itu mulai dari munggah layon, kemudian disetra, dibakin toyo pengentas tadi kan begitu kan. Kemudian pelina, kemudian baru dibakar kan gitu kan. Dibakar di pelebon itu namanya tadi nyupit, disekak nganyut. Itu rangkaian dari Sawawedana, Astiwedana, Ujung Irim. Nah, titik itulah merapi cikal bakal awal daripada proses kedukaannya, cuntakonya. Itulah nolnya cuntake. Ya, itulah 1, 2, 3. Ada yang mengambil 3 hari, ada yang mengambil 7 hari, ada yang mengambil 12, 15 dan 20 dan seterusnya. Nah, Mekekelut itu hubungannya adalah tempat rumah kediaman. Ya, rumah duka itu kan bukan rumah tempat orangnya nitip jenazah, bukan itu kan. Rumah duka adalah rumah kediaman sebagai tempat jenazah atau layon untuk diem. Nah kalau rumah itu dimampiri atau beliau almarhum itu meninggalnya di tempat itu namanya karang cuntake, cuntake karang. Jadi rumah itu yang cuntake. Yang harus dibersihkan gitu. Ya, itu artinya Mekekelut itu ada pecaruan, mencaru karang. Kalau proses cuntake pribadi itu cukup dengan prayasita. Maka pada saat itu masih ada Pekelut, ada prayasita. Ya, tapi karena agama itu agak rasa, jadi walaupun beliau tidak sempat mampir di rumah, tidak tinggal di rumah selama beliau meninggal atau lebar, jadi bisa saja keluarga menuntut ada caru, Mekekelut. Tapi intinya adalah tadi. Nah dengan dasar itu pengambilan di sini berarti kan di agenda acara tanggal
Untuk 24 24. Juni. Artinya beliau ke aturan Puri ya mengambil 3 hari Cundakanya kan. Nah setelah itu mau presiden ada puja juga, dengan dasar puja itulah pembersihan karang termasuk angga purinya, angga jerunya, keluarga dan lain kerabat yang datang, dan termasuk peralatan yang digunakan selama proses ini. Kan ada gayot, ada tedung, ada apa macam-macam itu kan, yang simbol-simbol yang dipakai itulah juga ikut dibersihkan kembali supaya netral, dan besoknya baru bisa digunakan lagi. Ya itulah makna daripada acara Mekelot. Tentu besar juga jadinya kan. Jadi untuk closingnya gitu. Ya, ya. Penutup dari acara tadi proses Pitrayanyanya. Setelah maju sana, dari ada tengah waktu, sehingga dengan dasar itu rasa duka, rasa kehilangan lagi bersih. Tidak lagi ada orang rasa duka. Dan rasa duka itu sebenarnya sudah mulai dirasakan hilang ketika mulai disetre, mulai kan nganyut itu sudah mulai hilang itu. Kalau dirasa lihat wajah raut daripada keluarga maupun yang penglayat lain-lain itu sudah mulai hilang di sana. Ya, nah itulah bukti konkret memisahkan antara tadi Cundaka, sebel dalam arti konteks kedukaan. Setelah mulai hari itu semuanya sudah kembali normal, bisa melakukan apa saja kegiatan lain yang kegiatan kantor, dinas lain begitu. Itu maksudnya, ya. Baiklah itu tadi untuk pemirsa Santi Dharma Chandra, bahwasanya serangkaian yang ada di Puri Agung Denpasar tentang Pelebon sampai besok di tanggal 18 Juni 2023 sampai di tanggal 24 Juni 2023 untuk Mekelotnya. Baiklah, matur suksma buat Ratu Resi. Mohon ditutup dengan doa deh untuk channel Santi Dharma Chandra. Ya, sebelum itu tapi rangkum dulu artinya. Kenapa cukup panjang? Itulah karena satu Puri. Karena beliau adalah Ratu Madagaraja, beliau dengan Papasida Cokorda, Alit Ngurah Alit Jambi Pembucutan, itu Pinagaraja 9 dari Denpasar. Dan itulah acaranya bisa ya tidak seperti ini. Kalau beliau tidak raja tidak dilakukan seperti ini. Buktinya tadi terakhir yang kita lihat siapa dari jenderal. Ya bukan jenderalnya, beliau kan penasihatnya presiden DPA. Dewan Penasihat Presiden. Dewan Penasihat Presiden. Nah artinya itu kan gimana kan? Rasa hormat. Ya jadi dengan dasar itulah kita sebagai walaka ini ya harus menghormati. Jadi bukan karena besar-besarnya, tidak ada karena kepentingan konflik kepentingan dalam ini. Jadi penghormatan dan masing-masing memberikan kontribusi dalam arti kepada perjalanan beliau. Nah tentu dalam proses ini tercapai tidaknya di tujuan beliau dari Amor Encing dan lain-lain itu kan masih ada proses. Ya jadi proses sampai Sogoko tentu beliau sudah itulah akan bukti nanti di Yamodipati beliau akan disambut akan berbeda dengan roh-roh yang lain. Itulah pentingnya seorang tokoh, seorang ini kalau dengan upacara ini itu memberi perbawo. Wibawonya sudah berbeda gitu. Itu menyatakan roh utama, roh suci di situ gitu. Jadi dengan dasar itu mari kita pahami secara umum ya upacara-upacara ini tidak serta-merta untuk pamer, untuk show, tidak. Jadi itu semua lekat dengan benang merah aturan ya keyakinan agama. Ya itulah yang tidak pernah kita tahu karena jarang sekali kan, itu tidak semua. Maka tidak akan semua, bukan karena punya duit, bukan karena apa. Itulah pentingnya ketentuannya itu harus sesuai dengan ketentuan sastra. Ya. Baiklah, mohon Ratu Resi untuk didoakan untuk agar channel Santi Dharma Chandra juga bermanfaat bagi umat sedharma. Terus untuk acara besok ini juga bisa berjalan dengan lancar. Mohon doanya ya.
Ham sama suama makadewa sarwa pranitang karama mojo sarwa papuam papukan papatmo papo sumtali mampu neka suang santawiyo kaiko santawiyo waciko santawiyo mencetakkan sembuang ina sarah minam padam ina mantram tawi ina baki ina urdim satu suang nama wong mantra minam kriya minam baki ina mesun tapi dia mandewi pasun tak suang ayu dia sudi peranyan suwasiam dalmo son urca san wong yato mirista dewa jawat gangga maitali Candarku kegana tawat wijayang bawet wong diriga sutat wong gina mas suang tu dan siamo wong sabtar di asutat aswasu swaka om santi om